Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Bambang Sujanarko selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Pancasila kelas 24. Di sini kami dari kelompok 4 ingin mendiskusikan mengenai materi Pendidikan Pancasila bab 2 yaitu Pancasila dalam Arus Sejarah Bangsa Indonesia. Sebelum itu saya ingin memperkenalkan anggota dari kelompok 4. Yang pertama ada Verlina Nur Faradila dengan NIM 2109 1030 1053, Rini Agus Neri Rahayu dengan NIM 2109 1030 1061, Siska Aiman Rasyida dengan NIM 2109 1030 1063, Intan Dewi Anggraini dengan NIM 2109 1030 1070, dan Silaisa Ayu dengan NIM 2109 1030 2077. Untuk penjelasannya akan disampaikan oleh Verlina, dipersilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan membahas tentang konsep dan urgensi Pancasila dalam arus sejarah bangsa Indonesia. Nah, di sini terdapat 3 poin penting, yakni yang pertama adalah periode pengusulan Pancasila, yang kemudian periode perumusan Pancasila, dan periode pengesahan Pancasila. Yang pertama adalah periode pengusulan Pancasila. Di sini cikal bakal pengusulan Pancasila sebagai ideologi bangsa diawali oleh adanya rasa nasionalisme masyarakat Nusantara, yang mana rasa nasionalisme tersebut menggiring untuk mencapai kemerdekaan. Beberapa organisasi perhimpunan muncul sebagai bentuk tertanamnya rasa nasionalisme di masyarakat Nusantara. Di antaranya adalah organisasi yang melatar belakangi peristiwa Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober tahun 1928. Singkat cerita, pengusulan Pancasila pertama kali terjadi saat sidang BPUPKI pertama pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni tahun 1945 oleh Insinyur Soekarno, yang saat itu Insinyur Soekarno menamakan 5 gagasan yang dimilikinya dengan istilah Pancasila. Namun di balik itu, Insinyur Soekarno juga memberikan pilihan lain kepada anggota BPUPKI lainnya dengan 3 gagasan yang memiliki istilah Trisila. Next. Dalam 5 gagasan yang dimiliki oleh Insinyur Soekarno, yang pertama adalah tentang nasionalisme atau kebangsaan Indonesia, yang kemudian internasionalisme atau perikemanusiaan, yang ketiga mufakat atau demokrasi, yang keempat kesejahteraan sosial, dan yang kelima adalah ketuhanan yang berkebudayaan. Yang kedua yakni periode perumusan Pancasila. Perumusan Pancasila terjadi pada sidang BPUPKI kedua pada tanggal 10 sampai 16 Juli tahun 1945. Diawali dengan perumusan naskah awal pembukaan hukum dasar atau Piagam Jakarta yang memiliki istilah juga memiliki istilah Jakarta Charter. Nah, di sini pada alinea keempat dalam Piagam Jakarta terdapat rumusan Pancasila, yakni selanjutnya yang pertama, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang ketiga adalah periode pengesahan Pancasila. Nah, ketika para pemimpin Indonesia sedang sibuk mempersiapkan kemerdekaan, menurut Soekarno, Jepang secara tiba-tiba terjadi perubahan peta politik. Salah satu penyebab terjadinya perubahan peta politik dunia adalah takluknya Jepang terhadap sekutu. Nah, takluknya Jepang ini terjadi karena adanya peristiwa jatuhnya bom atom di kota Hiroshima pada tanggal 6 Agustus tahun 1945. Dengan jatuhnya Jepang kepada sekutu, maka panitia BPUPKI dibubarkan, dan kemudian dibentuklah PPKI sebagai pengganti BPUPKI untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia yang sudah dijanjikan oleh Jepang pada tanggal 24 Agustus
tahun 1945. Nah, di sini pada saat perwakilan anggota PPKI sedang membahas tentang kemerdekaan Indonesia di Saigon dengan beberapa penguasa Jepang, para golongan muda yang saat itu sedang berada di Indonesia mendengar kabar bahwa Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu pada tanggal 14 Agustus tahun 1945. Singkat cerita, pada tanggal 15 saat golongan tua pulang dari Saigon atau perwakilan PPKI tadi, golongan muda mendesak golongan tua untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia secepatnya. Namun golongan tua menolak. Terlebih lagi adalah Insinyur Soekarno, karena beliau takut terjadi pertumpahan darah. Akhirnya, golongan muda pun berunding bagaimana cara yang baik agar golongan tua mau untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia secepatnya tanpa menunggu keputusan dari pihak Jepang. Akhirnya pada tanggal 15 dini hari menjelang tanggal 16, golongan pemuda menculik menculik Muhammad Hatta dan Insinyur Soekarno ke Rengas Dengklok, dan mereka membujuk kedua orang tadi, Muhammad Hatta dan Insinyur Soekarno, agar mereka mau untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Akhirnya terjadilah perumusan teks proklamasi di kediaman Laksamana Maeda. Dan akhirnya pada tanggal 17 Agustus terjadilah kemerdekaan Indonesia yang terjadi di tempat yang bertempat di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Next. Nah, di sini rumusan Pancasila yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang merupakan rumusan Pancasila yang paling sah, yang sudah disepakati bersama. Yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa, yang kedua kemanusiaan yang adil dan beradab, yang ketiga persatuan Indonesia, yang keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan yang kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Perlu kita ketahui bahwasanya peristiwa perumusan Pancasila sangat erat kaitannya dengan peristiwa proklamasi Indonesia. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Slide-nya bisa digeser. Baik, yang kedua yaitu alasan diperlukannya Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. Yang pertama, Pancasila sebagai identitas bangsa Indonesia. Setelah kita ketahui bersama bahwa setiap bangsa di dunia ini memiliki identitasnya masing-masing yang sesuai dengan latar belakang budaya dari daerahnya masing-masing. Budaya merupakan proses cipta, rasa, dan karsa yang dikelola dan dikembangkan secara terus-menerus oleh masyarakat. Budaya dapat membentuk identitas suatu bangsa melalui proses akulturasi dan inkulturasi. Nah, Pancasila merupakan salah satu bentuk dari konsekuensi dari proses inkulturasi dan akulturasi tersebut. Satra Praja mendefinisikan kebudayaan sebagai suatu proses inkulturasi ke dalam suatu desain hidup yang merupakan suatu perencanaan, dan dari perencanaan itu masyarakat mengadaptasikan dirinya pada lingkungan fisik, sosial, dan budaya. Kebudayaan bangsa Indonesia merupakan hasil inkulturasi, yaitu proses perpaduan berbagai elemen budaya dalam kehidupan masyarakat, sehingga menjadikan masyarakat berkembang secara dinamis. J.W.M. Baker menyebutkan bahwa adanya beberapa saluran inkulturasi, yaitu meliputi jaringan pendidikan, kontrol dan bimbingan keluarga, struktur kepribadian dasar, dan self-expression. Sedangkan hal-hal yang terjadi dalam akulturasi meliputi
substitusi, yaitu pergantian dari kebudayaan lama dengan unsur kebudayaan baru yang lebih unggul atau bermanfaat dalam kehidupan masyarakat. Yang berikutnya yaitu sinkretisme, yaitu pencampuran unsur-unsur lama dengan kebudayaan baru untuk membentuk sistem baru. Yang berikutnya, adisi merupakan perpaduan unsur-unsur kebudayaan lama dengan unsur yang baru sehingga memberikan nilai tambah bagi masyarakat. Yang keempat yaitu originasi, merupakan tumbuhnya unsur-unsur baru untuk memenuhi kebutuhan situasi yang berubah dan dapat menimbulkan perubahan sosial. Yang berikutnya yaitu rejeksi, penolakan yang muncul akibat proses perubahan sosial yang sangat cepat sehingga berdampak negatif pada beberapa kelompok masyarakat yang tidak siap menerima perubahan tersebut. Yang berikutnya yaitu dekulturasi, merupakan proses hilangnya unsur-unsur kebudayaan lama dan digantikan dengan kebudayaan baru. Poin yang berikutnya yaitu Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Pancasila disebut juga sebagai kepribadian bangsa Indonesia, artinya nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, keadilan yang diwujudkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dapat mencerminkan bangsa Indonesia itu sendiri serta membedakannya dengan bangsa lain. Kepribadian yang mengacu pada sesuatu yang unik dan khas karena tidak ada pribadi yang benar-benar sama. Jadi, meskipun antara satu negara dengan negara yang lainnya itu memiliki kebudayaan yang sama, namun pada kebudayaan tersebut tentu saja memiliki suatu perbedaan yang menjadikan ciri khas dari masing-masing negara. Poin yang berikutnya yaitu Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia dikatakan bahwa nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan diyakini kebenarannya, kebaikannya, keindahannya, dan kegunaannya oleh bangsa Indonesia yang dimanifestasikan sebagai pedoman kehidupan bermasyarakat dan berbangsa dalam bersikap dan bertindak. Poin yang keempat yaitu Pancasila sebagai jiwa bangsa. Maksudnya Pancasila sebagai jiwa bangsa itu bahwa Pancasila berperan sebagai nyawa, sumber, pandangan hidup, ideologi bangsa, bahkan ciri khusus bangsa Indonesia, di mana Pancasila ini didapat seiring dengan perjalannya sejarah bangsa Indonesia, sehingga mampu membedakan antara ciri khas bangsa Indonesia dengan bangsa lainnya. Sehingga dapat dijabarkan kembali bahwa Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia berarti setiap aktivitas, perbuatan, tindakan, serta pemikiran seluruh individu di Indonesia berdasarkan dan berpedoman kepada Pancasila. Poin yang kelima yaitu Pancasila sebagai perjanjian luhur. Perjanjian luhur artinya nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sebagai jiwa bangsa dan kepribadian bangsa Indonesia ini disepakati oleh para pendiri bangsa atau political consensus sebagai dasar negara Indonesia. Kesepakatan para pendiri negara tentang Pancasila sebagai dasar negara merupakan bukti bahwa pilihan yang diambil pada waktu itu dengan menjadikan Pancasila sebagai dasar negara merupakan sesuatu yang tepat. Penjelasan berikutnya akan disampaikan oleh teman saya. Sumber historis, sosiologis, politis tentang Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. Yang pertama, sumber historis Pancasila. Nilai-nilai Pancasila sudah ada dalam adat, istiadat, kebudayaan, dan agama yang berkembang dalam kehidupan bangsa Indonesia sejak zaman kerajaan dahulu. Meskipun dalam praktik pemujaan yang beraneka ragam, tetapi pengakuan tentang adanya Tuhan sudah diakui. Dalam Encyclopedia of Philosophy disebutkan beberapa unsur yang ada dalam agama, seperti kepercayaan kepada kekuatan supranatural, perbedaan antara yang sakral dan yang profan, tindakan ritual pada objek sakral, sembahyang atau doa sebagai bentuk komunikasi kepada Tuhan, takjub sebagai perasaan khas keagamaan, tuntunan moral diyakini dari Tuhan, konsep hidup di dunia dihubungkan dengan Tuhan, kelompok sosial, agama, dan seiman. Yang kedua yaitu sumber sosiologis Pancasila. Nilai-nilai Pancasila, ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Secara sosiologis telah ada dalam masyarakat Indonesia sejak dahulu hingga sekarang, misalnya nilai gotong royong. Misalnya dapat dilihat bahwa kebiasaan bergotong royong baik berupa saling membantu antar tetangga maupun bekerja sama untuk keperluan umum di desa-desa.
Kegiatan gotong royong itu dilakukan dengan semangat kekeluargaan sebagai cerminan dari sila keadilan sosial. Gotong royong juga tercermin pada sistem perpajakan di Indonesia. Hal ini disebabkan karena masyarakat secara bersama-sama mengumpulkan iuran melalui pembayaran pajak yang dimaksudkan untuk melaksanakan pembangunan. Dan yang ketiga, sumber politis Pancasila. Nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila bersumber dan digali dari lokal wisdom, budaya, dan pengalaman bangsa Indonesia, termasuk pengalaman dalam berhubungan dengan bangsa-bangsa lain. Nilai-nilai Pancasila, misalnya nilai kerakyatan, dapat ditemukan dalam suasana kehidupan pedesaan yang pola kehidupan bersama, yang bersatu dan demokratis, yang dijiwai oleh semangat kekeluargaan sebagaimana tercermin dalam sila keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Semangat seperti ini diperlukan dalam mengambil keputusan dan mencerminkan musyawarah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, dinamika Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. Dinamika Pancasila dalam sejarah bangsa Indonesia ini menunjukkan adanya pasang surut dalam pemahaman dan pelaksanaan nilai-nilai Pancasila. Contohnya, zaman Presiden Soekarno tahun 1960-an, Nasakom lebih dikenal daripada Pancasila, sehingga Nasakom menjadi ciri khas dalam demokrasi terpimpin era Soekarno ini. Selanjutnya, pada zaman Presiden Soeharto, Pancasila dijadikan sebagai pembenar kekuasaan melalui penataran P4. Sehingga setelah turunnya Soeharto, ada kalangan yang mengidentikan Pancasila dengan P4 ini. Sedangkan pada masa reformasi, ada kecenderungan para penguasa tidak respek terhadap Pancasila dan Pancasila seolah-olah ditinggalkan. Next. Tantangan terhadap Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Salah satu tantangannya adalah meletakkan nilai-nilai Pancasila tidak dalam posisi yang sebenarnya, sehingga nilai-nilai Pancasila menjadi menyimpang dari kenyataan hidup berbangsa dan bernegara. Salah satu contohnya itu tentang pengangkatan Soekarno sebagai presiden seumur hidup, yang ditetapkan oleh MPRS dalam TAP nomor 3/MPRS tahun 1960 tentang pengangkatan Soekarno sebagai presiden seumur hidup yang bertentangan dengan pasal 7 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa presiden dan wakil presiden memangku jabatan selama 5 tahun. Sesudahnya dapat dipilih kembali, yang artinya pemilihan presiden itu harusnya dilakukan secara periodik dengan batas waktu 5 tahun. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan esensi Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia untuk masa depan. Nah, Pancasila pada hakikatnya merupakan filosofis Kronslag dan Weltanschauung, dasar filsafat negara, karena mengandung unsur-unsur sebagai berikut, yaitu alasan filosofis berdirinya suatu negara. Setiap produk hukum di Indonesia harus berdasarkan nilai Pancasila. Nah, selanjutnya itu Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa, mengandung unsur-unsur sebagai berikut, yaitu nilai-nilai agama, budaya, dan juga adat istiadat. Nah, untuk urgensi Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia untuk masa depan, yang pertama itu betapapun lemahnya pemerintahan suatu rezim, tetapi Pancasila tetap bertahan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang kedua, betapapun ada upaya untuk menggantikan Pancasila sebagai ideologi bangsa, tetapi terbukti Pancasila merupakan pilihan yang terbaik bagi bangsa Indonesia. Dan yang terakhir, Pancasila merupakan pilihan terbaik bagi bangsa Indonesia karena bersumber dan digali dari nilai-nilai agama, kebudayaan, dan adat istiadat yang hidup dan berkembang di bumi Indonesia. Terima kasih. Baik, sekian penjelasan mengenai
Bab 2 Pendidikan Pancasila. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.